Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tim Pekmen dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian dari proyek saya, yaitu bagian hipotesis testing pada tema kita, yaitu health insurance. Dan di sini nama saya Erin Godpaversa dan saya dari Skill Upgrader batch 11. Di sini saya akan melakukan tiga jenis hipotesis testing, yaitu perbandingan means pada dua sampel, perbandingan proporsi antara dua sampel, dan perbandingan variance antara dua sampel. Baik, di sini latar belakangnya yaitu di mana asuransi kesehatan merupakan salah satu bagian dari perencanaan masa depan. Nah, pengguna asuransi kesehatan diwajibkan untuk membayar premi. Dan di sini adalah tantangan bagi pihak asuransi karena pihak asuransi harus bisa menentukan premi yang sesuai dengan profil risiko pengguna. Di sini saya melihat bahwa karakteristik pengguna asuransi yang merokok merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan pihak asuransi, mengingat bahwa status merokok berpotensi meningkatkan tagihan kesehatan dan profil risiko pengguna asuransi. Di sini, menggunakan data tagihan kesehatan personal, saya akan melakukan uji hipotesis untuk menguji praduga saya tersebut. Baik, pertama di sini saya akan menguji praduga saya mengenai rata-rata tagihan kesehatan perokok dan non-perokok. Di sini terlihat secara visualisasi box plot bahwa rata-rata tagihan kesehatan perokok lebih besar dibandingkan dengan non-perokok. Maka oleh karena itu di sini saya akan menguji bagaimana rata-rata tagihan kesehatan perokok dan non-perokok. Di sini saya akan menggunakan jet distribusi karena observasi yang lebih besar dari 30. Dan di sini saya menggunakan tingkat signifikasi 0,05 sehingga jet kritikalnya adalah 1,645. Dan di sini saya mengasumsikan bahwa standar deviasi populasinya diketahui. Dan berdasarkan kalkulasi tersebut, saya mendapatkan bahwa zat tesnya lebih besar dari zat kritikal. Maka dapat kita simpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5%, ada cukup bukti bahwa mereka yang merokok memiliki tagihan kesehatan yang lebih besar dibandingkan dengan non perokok. Selanjutnya adalah saya akan menguji proporsi perokok perempuan dan perokok laki karena seperti yang kita ketahui ada stereotip ya bahwa laki-laki itu biasanya lebih sering merokok dibandingkan dengan perempuan. Nah, berdasarkan data tagihan kesehatan personal, saya melakukan salah satu uji probabilitas bahwa di sini saya menemukan diketahui bahwa seseorang adalah merokok, maka probabilitasnya adalah seorang laki-laki lebih besar dibandingkan probabilitasnya adalah seorang perempuan. Dan berdasarkan kalkulasi tersebut, maka saya akan melakukan proporsi. Uji proporsi menggunakan distribusi Z karena masih sama, yaitu observasinya lebih besar dari 30. Dan di sini saya menggunakan tingkat signifikansi yang sama, yaitu 0,05, dan diasumsikan bahwa proporsi populasi diketahui. Nah, berdasarkan kalkulasi yang terlihat di slides, bahwa saya menemukan Z testnya adalah 12,14010 dan kesimpulannya adalah reject H0 karena Z testnya lebih besar daripada Z kritikalnya. Maka dengan tingkat signifikansi 5%, ada cukup bukti mengatakan bahwa proporsi laki-laki yang merokok lebih banyak dibandingkan perempuan. Selanjutnya saya masih menggunakan tagihan kesehatan perokok dan non-perokok dan di sini saya mengganti termsnya yaitu varians karena bisa lihat di slides bahwa varians perokok dan perokok lebih cenderung rendah varians tagihan kesehatan non-perokok karena garis merah itu lebih cenderung ke kiri atau lebih cenderung lebih murah ya secara tagihan kesehatan. Nah, di sini saya menggunakan distribusi F dan di sini saya menggunakan tetap tingkat signifikansinya 0,05 dan mengasumsikan bahwa standar deviasi populasinya diketahui. Nah, di sini saya mendapatkan hasil di mana F crit lebih kecil dari F test, lebih kecil dari F crit. Dan kesimpulannya adalah don't reject H0 atau dengan tingkat signifikansi 5% kurang cukup bukti bahwa varian tagihan kesehatan perokok dan non-perokok adalah sama. Oleh karena itu, terbukti praduga saya yang mengatakan bahwa perbedaan dalam varian tagihan kesehatan perokok dan non-perokok adalah tidak sama. Karena tadi H0-nya adalah sama dan HA-nya adalah tidak sama. Nah, oleh karena itu, secara keseluruhan kesimpulan yang bisa saya ambil di sini adalah bahwa secara statistik deskriptif dan uji statistik ataupun uji hipotesis, terlihat bahwa user perokok memiliki tagihan kesehatan yang secara signifikan lebih mahal dibandingkan dengan non-perokok, baik secara rata-rata ataupun varians. Nah, karakteristik perokok yang merupakan seorang laki-laki dalam kasus ini terbukti secara statistik, di mana tadi kita lihat bahwa proporsi pengguna asuransi laki-laki perokok terbukti secara statistik lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan perokok. Oleh karena itu, bagi pihak asuransi, secara statistik bisa membebankan biaya asuransi lebih mahal karena tadi tagihan kesehatan seseorang perokok itu adalah lebih besar terbukti secara statistik dibandingkan dengan non-perokok. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.